Bab 1330. Karena marah. Di tengah langit berbintang, Mileye dan Saphira Mu berjalan dengan perlahan. Keduanya hanya mengobrol dengan santai. Sebenarnya, seringkali Saphira Mu yang berbicara. Saphira Mu dan Mileye menceritakan beberapa anekdot tentang alam semesta 5 dimensi dari kelahirannya hingga saat ini, termasuk bagaimana Saphira Mu mulai berlatih. Mileye mendengarkan dengan penuh semangat. Kehidupan Saphira Mu sebenarnya cukup melegenda. Kalian harus tahu bahwa dia hanyalah Tiandao biasa pada saat itu, dan dia adalah objek dari alam semesta 5 dimensi yang menentang langit. Keduanya mengobrol selama setengah hari. Setelah Mileye berpisah dari Saphira Mu, dia kembali ke kamarnya. Dia membentangkan telapak tangannya, dan ruang buku muncul di tangannya. Inilah ruang buku peninggalan pendahulu. Dan barusan, Kak Saphira memberinya ruang buku. Dengan kekuatannya saat ini, dia sudah bisa membukanya. Mileye mengeluarkan menara penjara alam, dan melihat ke ruang buku. Jika kamu mengatakan bahwa aku tidak cukup kuat, aku akan membunuhmu. Usai berbicara, menara penjara alam langsung ditenggelamkan ke dalam ruang buku. Suasana hening sesaat. Aura yang kuat tiba-tiba meletus dari ruang buku, dan segera, cahaya putih tiba-tiba menyembur keluar. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke cahaya putih di antaranya. Setelah memasuki cahaya putih, Mileye datang ke tengah ruang buku, dikelilingi oleh rak buku, dan rak buku tersebut diisi dengan berbagai buku kuno. Apakah ini adalah ruang buku? Mileye melihat sekeliling. Pada saat ini, dia melihat ke tempat tidak jauh di depannya. Terdapat sebuah meja di sana, dan sebuah gulungan diletakkan di atas meja. Mileye berjalan ke meja, dan mengambil gulungan itu. Kitab Taoisme. Gulungan Alam Escape. Mileye membuka gulungan itu, dan sebuah kata yang akrab muncul di matanya, 50 kebenaran agung, dan 49 kebenaran agung. Gulungan Alam Escape. Mileye menyingkirkan gulungan escape, dan melihat sekeliling. Bukankah pendahulu mengatakan bahwa ada sesuatu yang berbahaya di dalamnya? Kenapa tidak ada? Pada saat ini, rak buku tertentu tiba-tiba bergetar. Mileye melihat ke rak buku itu. Dia memandang ke rak buku, kemudian berkata, "Apakah kamu ingin keluar?" Pada saat ini, rak buku terbuka, dan saat berikutnya, sebuah labu kecil melayang keluar. Mileye memandangi labu kecil itu, diam-diam merasa waspada di dalam hatinya. Pendahulu pernah mengatakan sebelumnya, bahwa dia bahaya. Setelah labu kecil itu bergoyang beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara dari dalam, "Kamu adalah pendahulu." "Tidak, kamu bukan." Suaranya sedikit tidak dewasa, tidak bisa dibedakan apakah dia adalah laki-laki atau perempuan. Mileye berkedip, "Siapa kamu?" Labu kecil berkata, "Aku adalah Dewa Labu." Dewa Labu. Mileye sedikit mengernyit, "Aku belum pernah mendengarnya." "Bodoh." Suara itu berkata dengan marah, "Aku adalah senjata dewa nomor 1, Labu Qiankun di dunia Sahaloka." Dunia Sahaloka. Mendengar ini, kelopak mata Mileye berkedut. Oh sial. Ini adalah jebakan. Ini adalah perasaan pertama Mileye. Bagaimana dirinya bisa memprovokasi dunia bawah? Ini adalah Tree Life. Tree Life ini adalah benda ilahi pertama di dunia bawah. Sekarang ada lagi Labu Qiankun, senjata dewa pertama dunia Sahaloka. Sial, apakah dirinya akan memiliki hubungan buruk dengan dunia Sahaloka lagi? Apa-apaan ini? Aku tidak menginginkannya. Mileye buru-buru berkata, "Dewa Labu, kenapa kamu berada di sini?" Dewa Labu berkata dengan dingin, "Pendahulu mengatakan bahwa dunia ini menyenangkan, lalu dia membawaku keluar."
Ditipu oleh pendahulu. Sudut mulut Mileye berkedut sedikit, dia ragu-ragu, lalu berkata, pendahulu sudah tidak ada. Dewa Labu berkata, aku tahu, dia dibunuh oleh wanita yang sangat-sangat sakti. Lydia. Kelopak mata Mileye berkedut, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Dewa Labu berkata, aku pernah dipukuli oleh wanita itu. Mileye. Dewa Labu berkata lagi, apalagi dipukuli habis-habisan. Raut wajah Mileye terlihat sedikit aneh, tidak bisakah kamu mengalahkan wanita itu? Dewa Labu berkata dengan marah, bagaimana mungkin aku tidak bisa mengalahkannya? Mileye berkedip, apakah kamu bisa menang melawannya? Setelah hening sejenak, Dewa Labu berkata, kami berdua 50-50. Mileye. Dewa Labu berkata lagi, kamu harus tahu, aku sangat lemah pada saat itu, karena aku baru saja memecahkan jalan dunia Sahaloka. Saat itu, aku masih belum mencapai keadaan puncak. Jika aku berada dalam kondisi puncak, aku akan mengatakan ucapan yang sedikit arogan. Wanita itu bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menghunus pedang padaku. Mileye terlihat tenang, kamu tidak arogan, tapi memang sangat arogan. Dewa Labu tiba-tiba melompat, sekarang aku sudah bebas. Baiklah, aku akan mengikutimu mulai sekarang. Mendengar ini, kelopak mata Mileye berkedut, kenapa kamu harus mengikutiku? Dewa Labu berkata, siapa yang harus kuikuti jika bukan kamu? Mileye ragu-ragu, lalu berkata, bagaimana kalau kamu kembali saja? Sebenarnya dia sangat ingin mengatakan, jangan bawa dunia Sahaloka kepadaku. Aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Dewa Labu tiba-tiba melompat dengan cepat, tidak mau. Tidak mau. Mileye sedikit mengernyit, kenapa? Dewa Labu berkata dengan marah, kembali itu tidak menyenangkan. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana jika kamu pergi bermain ke Daoting? Dewa Labu penasaran, di mana itu Daoting? Mileye berkata dengan serius, tempat yang sangat menyenangkan. Dewa Labu tiba-tiba melompat ke depan Mileye, manusia, apakah kamu tidak ingin aku mengikutimu? Mileye merentangkan tangannya, tidak ada gunanya kamu mengikutiku. Aku jarang bermain. Selain itu, aku memiliki banyak musuh. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dewa Labu berkata dengan semangat, berbahaya itu bagus. Berbahaya itu menyenangkan. Aku akan mengikutimu. Mileye hampir pingsan. Dewa Labu berkata lagi, manusia, tahukah kamu bahwa pendahulu yang memohon padaku untuk mengikutinya saat itu? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, untuk apa pendahulu memintamu untuk mengikutinya? Atau, apakah dia memintamu melakukan sesuatu? Dewa Labu berkata, dia hanya membiarkan aku bermain. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu pandai bertarung? Dewa Labu berkata dengan marah, tentu saja. Kukatakan padamu, kecuali wanita bergaun polos, tidak ada yang kutakuti di dunia ini. Mileye berkedip, kenapa kamu bisa berkata seperti itu? Dewa Labu tiba-tiba berkata, dunia ini tidak terbatas, dan alam semesta meminjam hukum lahir dari hati, dan hidup tidak ada habisnya, petinggi surgawi, simpan. Saat suara itu turun, kekuatan yang kuat tiba-tiba menyelimuti Mileye, dan saat berikutnya, Mileye langsung menghilang di tempatnya. Dalam sekejap, Mileye muncul di dalam labu. Mileye melihat sekeliling, sedikit mengernyit, dan hendak berbicara ketika tubuhnya mulai meleleh sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan tersebut, tiba-tiba raut wajah Mileye berubah, dan segera menggunakan tubuh kekal puluhan ribu Buddha. Namun tubuh kekal puluhan ribu Buddha tidak berfungsi, tubuh fisiknya masih meleleh.
Raut wajah Mileye menjadi gelap, dan mengeluarkan pedang eter kemudian menebas ke depan. Sebuah cahaya pedang melintas, namun sinar cahaya pedang ini meleleh sebelum mengenai labu. Melihat adegan ini, raut wajah Mileye tiba-tiba berubah. Apa jenis labu ini? Bahkan energi pedangnya bisa dicairkan. Kali ini, suara Dewa Labu tiba-tiba terdengar. Apakah kamu masih memiliki jurus lain? Mileye memikirkannya, dia mengepalkan tangannya dengan erat, dan dalam sekejap, kekuatan yang kuat mulai berkumpul di sekelilingnya. Kitab Taoisme Seni Bela Diri. Namun, dia dengan ngeri menemukan bahwa begitu kekuatan itu berkumpul, mereka segera mulai mencair. Saat ini, Mileye benar-benar terkejut. Labu ini menakutkan. Bahkan kekuatan seni bela diri kitab Taoisme bisa larut juga. Apakah memang sehebat ini? Kali ini Dewa Labu tersenyum, apakah masih ada jurus lain? Mileye berpikir. Kemudian segel dewa tiba-tiba muncul di antara alisnya, dan saat berikutnya, auranya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, Mileye mencapai alam kebenaran Taoisme. Dan setelah mencapai keadaan alam kebenaran Taoisme, dia membentangkan telapak tangannya, dan pedang eter muncul lagi di tangannya, kemudian dia menebas pedangnya. Cahaya pedang tidak mengenai apa-apa. Kali ini energi pedang tidak menghilang, dan langsung memotong labu, tetapi labu itu baik-baik saja. Mileye berpikir lagi, lalu dia mengepalkan tangannya dengan keras, dan dalam sekejap, kekuatan yang kuat tiba-tiba berkumpul. Setelah mencapai negara alam kebenaran Taoisme dan menggunakan seni bela diri kitab Taoisme ini, kekuatannya bisa dikatakan berlipat ganda. Kali ini, meski kekuatan seni bela diri kitab Taoisme perlahan mencair, kecepatan pencairannya jauh lebih lambat. Setelah hening sejenak, Mileye membanting ke depan. Sebuah kekuatan yang kuat meletus dari labu. Dalam sekejap, seluruh labu bergetar hebat, tetapi setelah sekitar setengah seperempat jam, kekuatan seni bela diri kitab Taoisme di dalam labu benar-benar meleleh. Di dalam labu, Mileye terdiam, dan hatinya merasa sangat terkejut. Sial, labu ini terlalu menentang langit, bukan? Jurusnya barusan bisa langsung menghancurkan dunia kecil. Namun, tidak ada yang salah dengan labu ini. Ini terlalu menakutkan, bukan? Kali ini, Dewa Labu tiba-tiba tertawa. Selama kamu masuk ke sini, sekuat apapun lawannya, mereka perlahan akan meleleh menjadi genangan darah. Mileye berkata, tapi tidak akan ada apa-apa jika kamu tidak masuk, kan? Dewa Labu berkata, benar. Mileye telah mengerti. Jika bertarung dengan labu ini, kamu tidak boleh memasuki labu ini. Dan ketika labu baru saja mengucapkan mantra, dia sebenarnya bisa menahan kekuatan itu. Selama dia tidak masuk, labu ini tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi jika itu masuk, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa terhadap labu ini, apalagi hanya bisa menunggu kematian. Pada saat ini, Mileye sepertinya memikirkan sesuatu. Dia merentangkan telapak tangannya, dan segera, darah di tubuhnya mendidih, kemudian kekuatan garis darah yang kuat muncul di sekelilingnya. Dan Mileye menemukan bahwa labu ini tidak memiliki kekuatan untuk mencairkan garis darah. Melihat pemandangan ini, Mileye sedikit mengangkat sudut mulutnya, sepertinya labu ini tidak bisa melelehkan semuanya. Tapi meski begitu, itu sangat bertentangan dengan langit. Kali ini, Dewa Labu tiba-tiba berkata, kekuatan garis darahmu sangat kuat. Mileye tertawa, lalu berkata, Dewa Labu, aku akan mengajakmu menemui seseorang. Dewa Labu bertanya, siapa? Mileye berkedip, kamu akan tahu setelah tiba di sana. Selang beberapa waktu, Mileye meninggalkan ruang buku bersama Dewa Labu.
Kemudian dia mencari Savera Mu bersama dengan Dewa Labu. Saat melihat Dewa Labu, Savera Mu menatap Mileye dari dunia Sahaloka. Mileye mengangguk. Savera Mu tiba-tiba menutupi dadanya, dan Mileye dengan cepat bertanya, "Kak Savera, ada apa denganmu?" Kak Savera menggeleng kepalanya, "Dadaku terasa sakit." Mileye merasa sedikit bingung, kenapa dadamu tiba-tiba sakit. Savera Mu memandang Mileye karena marah. Mileye bersambung.